Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan membagikan film menarik, di mana film ini berkisah tentang seorang samurai bernama Rurouni Kenshin. Ia dijuluki Battosai sang pembantai. Di tengah perjalanan kisahnya, ia bertemu dengan seorang istri, yang dimana istrinya mengorbankan nyawanya di tangan Kenshin untuk mengubah jalan samurainya. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk memakai katana bermata terbalik, dengan niat tidak ingin membunuh lagi. Dan ini dia filmnya. Pada tahun 1879, tepatnya di stasiun kereta Yokohama, terlihat sekelompok polisi yang dipimpin oleh Hajime Saito sedang berpatroli. Ketika berada di dalam kereta, ia bertemu dengan seorang samurai dan pengusaha asal Cina yang menjual peralatan dan kapal perang kepada Makoto Shishio. Karena terlihat mencurigakan, Hajime Saito memerintahkan untuk menangkapnya. Tapi ketika polisi hendak menangkapnya, ia melakukan perlawanan. Ia juga menanyakan keberadaan Battosai dan luka menyilang di pipinya. Tapi saat Hajime Saito menghunuskan pedang untuk menangkapnya, ia lalu menyerahkan diri. Di depan gerbang kantor kepolisian, terlihat ia telah dibebaskan dengan dijemput perwakilan negara Cina. Kemudian ia pun pergi. Di waktu yang sama di dalam kantor kepolisian, Hajime Saito menanyakan kepada atasannya, kenapa bos mafia itu dibebaskan. Atasannya mengatakan, dia tidak dibebaskan, dia dalam penahanan konsul sesuai dengan perjanjian perdamaian. Di malam hari setelah makan malam bersama, terlihat Kenshin, Kaoru dan lainnya berjalan bersama menuju ke rumah. Di waktu yang sama terlihat juga bos mafia tadi yang bersama kelompoknya mempersiapkan meriam yang akan ditembakkan ke kota untuk pembalasan dendam. Lalu ketika meriam itu ditembakkan, tepat mengenai rumah makan yang sebelumnya Kenshin kunjungi. Di dalam kota terlihat polisi berlari menuju ke rumah makan tersebut dan seorang polisi menghampiri Kenshin dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang telah menembakkan meriam ke kota dan menghantam rumah makan yang sebelumnya Kenshin kunjungi. Polisi itu juga mengatakan lokasi penembakan berada di atas bukit dan akan memeriksa area tersebut. Mendengar itu, Kenshin dan temannya berlari ke bukit itu. Singkat cerita, sampailah di bukit tersebut. Tapi ketika memeriksanya, pelaku penembakan sudah tidak berada di bukit itu lagi. Dan seorang polisi menemukan sebuah kertas yang bertuliskan penghakiman manusia. Lalu Kenshin menjelaskan arti kalimat tersebut. Kemudian Hajime Saito datang menghampiri Kenshin, lalu mengatakan pria dari Cina itu pelakunya. Ia juga mengatakan pria itu menjual kapal perang kepada Makoto Shishio dan menanyakan bekas luka di pipi Kenshin. Sesampainya di rumah, terlihat Kenshin duduk memegang bekas luka di pipinya. Kemudian datang seorang polisi mengetuk pintu gerbang. Ketika pintunya dibuka, dengan berlumuran darah di wajahnya, polisi itu mengatakan bahwa telah terjadi serangan di dojo Mekawa. Kemudian Kenshin yang diikuti oleh temannya bergegas menuju ke dojo tersebut. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seorang polisi. Lalu polisi itu mengatakan tak ada kabar dari kepala polisi. Ia menuju ke rumahnya untuk memeriksanya. Mendengar itu, teman Kenshin mengatakan bahwa ia yang akan mengurus dojo Mekawa. Lalu menyuruh Kenshin pergi ke rumah kepala polisi untuk memeriksanya. Lalu mereka pun berlari menuju ke tempat tersebut.
Di rumah kepala polisi tersebut, terlihat seorang samurai dengan membabi buta melakukan pembantaian. Di waktu yang sama di dojo Mekawa juga begitu. Melihat itu Kenshin berlari untuk menghentikannya. Di pagi hari setelah kejadian tersebut, Kenshin berjalan perlahan menuju ke rumahnya. Tapi seorang pria telah menunggunya di atas sebuah jembatan. Dengan berbalik melihat Kenshin, pria itu mengatakan, "Apakah kau melihat arwah kakakku?" Melihat pria itu, Kenshin dengan wajah seakan tidak percaya, mengatakan tidak mungkin. Lalu ia mengingat flashback momen masa lalunya. Dengan perlahan berjalan mendekati Kenshin, pria itu lalu mengatakan tentang dirinya, hingga menjadi bos mafia Cina, dan kembali ke Jepang untuk membalaskan dendam kematian kakaknya. Di depan rumah, Kenshin menyuruh Kaoru untuk mengumpulkan teman dan lainnya. Ketika mereka telah berkumpul, Kenshin menceritakan kejadian penyerangan semalam dan mengatakan semua itu dilakukan untuk melakukan balas dendam kepadanya. Dan semua itu direncanakan oleh pria yang bernama Enishi Yukishiro, adik Tomoe Himura, istri Kenshin yang Kenshin bunuh di masa lalu. Dan dari istrinya inilah Kenshin mendapatkan bekas luka menyilang di pipinya. Dengan mengingat flashback momen masa lalunya, Kenshin menceritakan semuanya kepada Kaoru dan yang lainnya. Tapi Kenshin tidak menyadari, kejadian itu juga dilihat oleh Enishi, adik ipar Kenshin, yang membuatnya sangat marah dan dendam kepada Kenshin. Malam pun tiba, terlihat Enishi yang menaiki balon udara, menghamburkan kertas ke kota. Dan ketika Kenshin melihat kertas itu, tertulis penghakiman manusia. Seketika itu juga terjadi ledakan di kota dan diikuti kekacauan yang lainnya, dan penghakiman manusia pun dimulai. Terlihat sekelompok bandit yang menghancurkan kota, dan terlihat juga Kenshin berlari menuju sumber kekacauan tersebut. Enishi yang turun dari balon udara dengan membawa mayat di dalam karung, terlihat telah berada di dalam rumah Kaoru. Di waktu yang sama, Kenshin telah berada di dalam pertarungan melawan seorang bandit yang memiliki senapan mesin di lengan kanannya. Setelah dikalahkan, bandit itu memohon kepada Kenshin untuk membunuhnya. Tapi setelah mendengarkan itu, dengan memperlihatkan katana bermata terbaliknya, ini jawaban Kenshin. Lalu Kenshin berlari menuju dojo Kaoru untuk melihat kondisinya. Ketika telah berada di halaman rumah, Kenshin melihat kondisinya telah porak-poranda dan terlihat juga beberapa orang yang terluka. Di dalam dojo, Kenshin melihat temannya Kano telah babak belur, dan seorang bocah di sampingnya mengatakan bahwa Kaoru telah dibawa. Lalu bocah itu menceritakan kejadiannya. Di pagi hari diperlihatkan Kaoru yang telah terbangun, dan ia sadar bahwa ia telah berada di rumah Enishi. Ia pun berlari ke hutan mencoba untuk kabur. Namun langkahnya terhenti karena tepat di hadapannya jurang yang dalam. Lalu ia mencari jalan lain dari arah jalan yang ia lalui tadi. Terlihat Enishi berjalan menghampirinya, lalu mengatakan tidak ada jalan keluar. Ia juga mengatakan penghakiman manusia membutuhkan nyawa Kaoru. Mendengar itu, Kaoru mengatakan bahwa Tomoe tidak menginginkan ini.
是的。 Lalu Kenshin yang telah bersiap untuk pergi menyelamatkan Kaoru dan menghentikan Enishi, perlahan berjalan lalu mengatakan kepada seorang bocah untuk menjaga Sano. 佐野頼む。謙信。 Di dalam rumah Enishi, datang seorang pria yang bernama Sojiro. Ia adalah pengikut Makoto Shishio, dan ia adalah salah satu lawan terkuat Kenshin di episode sebelumnya. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada orang Cina itu karena telah membantunya, dan ia juga menawarkan diri untuk diberikan pekerjaan. Di depan gerbang rumah Enishi, terlihat Kenshin yang datang sendiri memaksa menerobos masuk ke dalam. Saat membuka gerbang, terlihat sekelompok musuh telah menunggunya. Ketika Kenshin menghadapi banyak musuh sendirian, Misao datang membantunya, dan Misao mengatakan kepada Kenshin, jangan menghadapi ini sendiri. Kemudian disusul oleh sekelompok polisi yang dipimpin Hajime Seito juga datang. Lalu dengan berlari mendorong kereta pendobrak, Kano membukakan pintu untuk Kenshin. Lalu Kenshin berlari memasuki pintu rumah tersebut. Di dalam rumah terlihat sekelompok musuh yang dipimpin pria Cina menembaki Kenshin. Dan diperlihatkan juga Sojiro yang berdiri tepat di hadapan Kenshin. Lalu pria Cina itu memerintahkan Sojiro untuk menyerang Kenshin. Ketika Sojiro bersiap menyerang dan Kenshin juga telah bersiap melawannya, ternyata dia menyerang musuh Kenshin. Ia berkhianat kepada pria Cina itu, lalu mengatakan alasannya kepada Kenshin. Mereka pernah bertarung sebagai musuh, tapi sekarang mereka berdua bertarung bersama sebagai teman. Lalu Sojiro meminta Kenshin menunjukkan cara pedangnya memutuskan kebencian dan membebaskan seseorang yang terjebak pada masa lalunya. Lalu Kenshin pun pergi untuk mencari Enishi. Kemudian Kenshin berjalan dan tepat di hadapannya Enishi telah menunggunya. Ketika Kenshin menanyakan keberadaan Kaoru dan mengatakan wajar jika Enishi ingin membalas dendam kepadanya, tapi Kenshin menyuruh Enishi berhenti melibatkan orang lain. Tapi karena dendamnya sangat besar kepada Kenshin, Enishi juga ingin membunuh orang-orang di sekitar Kenshin dan menghancurkan kota yang Kenshin ciptakan. Enishi berjalan mengambil katananya, dan pertarungan Kenshin dan adik iparnya pun dimulai. Di tengah pertarungan, Enishi menyuruh Kenshin melakukan bunuh diri. Mendengar itu, Kenshin mengatakan bahwa ia telah berkali-kali memikirkan kematian, tapi dengan kematian tidak akan menebus dosanya. Lalu Kenshin juga mengatakan, demi teman-temannya dan kedamaian Tomoe, Kenshin harus menghentikan Enishi. Omae ni mieru Tomoe wa Dengan menggenggam pisau, Enishi berlari ke arah Kenshin dan menusukkan pisau itu ke badan Kenshin. Lalu Kenshin tidak menghindari serangan itu. Kenshin meminta maaf kepada Enishi. Kemudian dari arah belakang, pria Cina menembakkan pistol yang tepat mengenai Kenshin. Lalu ketika pria itu juga ingin menembak Enishi, Kaoru datang menghalanginya. Kemudian Kaoru didorong jatuh oleh pria itu. Lalu pria itu menembak ke arah Kaoru. Tapi dengan cepat, Enishi melindungi Kaoru dan mengenainya.
Lalu Enishi berbalik dan menghajar pria itu. Kaoru yang melihatnya menyuruh Enishi berhenti memukulnya. Lalu Kenshin menggenggam tangan Enishi untuk menghentikannya. Lalu Kenshin berterima kasih karena telah melindungi Kaoru. Di pagi hari di kantor polisi, terlihat Enishi yang telah berada di dalam sel penjara. Lalu terlihat polisi memberinya sebuah kiriman. Kiriman itu adalah sebuah buku harian milik Tomoe yang dikirimkan Kaoru untuk disimpan oleh Enishi. Setelah membaca buku harian kakaknya, Enishi pun menangis. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai video ini, jangan ragu menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya dan sampai jumpa.